sekarang kita akan membahas tentang aplikasi Lagrange dalam penerapan ekonomi, yaitu untuk household behavior and ini ya, producer behavior. Saya mungkin bahas dari producer behavior dulu ya, atau dari perilaku produsen. Oke, misalnya dia punya fungsi produksi itu seperti ini. Q sama dengan 12 KL, seperti itu. Lalu si produsen ini punya anggaran sebesar Rp96 untuk membeli capital dan labor ya. Jadi capital labornya digunakan untuk memproduksi. Di mana harga capitalnya Rp4 dan harga labornya Rp3. Maka kita bisa bikin eh, apa fungsi iso cost-nya. Ya, jadi ini fungsi tujuannya ya, objective function. Lalu kita juga bisa bikin ininya, constraint-nya, yaitu anggarannya ditambah sama dengan harga capital kali capital tambah harga labor kali labor, seperti itu. Tadi dana yang dicadangkan adalah Rp96. Harga capitalnya 4, harga labornya 3. Oke. Ini bisa kita modif jadi 96 kurang 4K dikurang 3L sama dengan 0, seperti itu. Oke, sekarang kita bikin fungsi Lagrange ya, berarti Lagrange. Nah, dia mau yang ditanya adalah berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum dan berapa unit keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut. Maka kita sedang mencari ya yang namanya produksi ya, capital labor yang dihasilkan itu adalah pada saat kondisi optimum, capital dan labor yang dihasilkan adalah capital labor yang memaksimumkan produksi ya, sekaligus meminimumkan biaya, seperti itu. Ya, jadi saya mesti jelaskan konsep duality ya. Yang namanya duality, saya ulang lagi ya, ada consumer, dari consumer sama producer itu berbeda. Kalau producer itu berarti dia maksimum productivity dan minimum cost. Ini lihatnya dari level per unit ya. Consumer juga sama, kalau consumer berarti maximize utility dan minimize expenditure. Oke, nih konsepnya. Oke, berarti kita bikin Lagrange objective function ditambah lambda dikali 96 kurang 4K kurang 3L. Oke. Lalu kita cari FOC-nya. Ya, turunan Lagrange terhadap capital 12L dikurang. Nah, ini habis dikurang 4 lambda sama dengan 0. Ya, ini sebagai persamaan pertama. Lalu turunan Lagrange terhadap L. Nah, yang ini turunannya jadi 12K dikurang 3 lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Dan turunan Lagrange terhadap lambda. Sorry, terhadap lambda ya. Tapi proses yang kita lakukan bukan minimizing cost ya, tapi memaksimumkan produksi. Ya, jadi kuantitas optimum untuk produksi yang maksimum. Ya, memaksimumkan keluaran, seperti itu. Lalu turunan Lagrange terhadap lambda ini ya, yang dalam sini yaitu 96 kurang 4K kurang 3L. Ini adalah persamaan ketiga. Oke, langkah pertama adalah persamaan satu dan persamaan kedua dulu ya. Kita bikin jadi 12L sama dengan 4 lambda. Terus ini 12K. Oke, ini jadi L per K, ini lambdanya habis. Maka kita dapat L per K sama dengan 4 per 3. Oke, berarti 3L sama dengan 4K. Berarti L sama dengan 4 per 3K, seperti itu. Atau K sama dengan 3 per 4L, itu juga bisa. Oke.
Nah, tinggal kita masukin ke kendala, terserah mau masukin yang mana. Misalnya saya mau masukin yang K ya, berarti 3/4 L-nya saya masukin ke sini. Berarti jadi 96 dikurang 4K dikurang 3L sama dengan 0. Ini bisa kita coret. Hasilnya jadi 96 kurang 3L kurang 3L atau 96 kurang 6L sama dengan 0. Berarti dapat L sama dengan L star ya. Ini udah L yang optimum 16. Lalu K starnya adalah masukin aja 3/4 kali 16. Itu 3 kali 16 48, 48 bagi 4 12. Nah, berarti hasilnya adalah untuk produksi yang optimum, untuk produksi maksimum berarti capital dan labor yang optimum itu adalah di ini 12 unit capital dan 16 unit labor seperti itu. Nah, berapakah produksi dan berarti dia akan dengan menggunakan kombinasi tersebut dia akan menggunakan seluruh anggaran yang dia punya. Nah, berapakah kuantitas produksinya? Kita tinggal masukin ke rumusnya, rumus kuantitas. Kita tahu rumus kuantitas adalah 12 K L. Berarti 12 kali 12 kali 16. Oke. Berarti Q star-nya adalah 144 kali 16 seperti itu. Ya. 144 dikali 16. Hasilnya adalah nih 2304. Ini adalah kuantitas maksimum. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin membuktikan sesuai aturan yang aturan kondisi cost minimizing, ya, itu kita bisa pakai yang hasil penemuan rumus di pertemuan sebelumnya. Kita udah menemukan bahwa cost minimizing tercapai ketika MPK per MPL sama dengan PK per PL. Nah, harga capitalnya tadi berapa ya? Harga capital 4, harga labornya 3. Nah, coba MPK-nya berapa? MPK-nya yang ini ya. Bentar. Ini adalah MPL. Yang ini adalah MPK. Oke. MPK-nya adalah 12L. MPL-nya 12K. Berarti 12L per 12K. Oke. L-nya berapa? L yang digunakan adalah 16. Ya, berarti kita ganti ini 12 kali 16. Dan K yang digunakan adalah 12 ya. Oke. Coret-coret. Bener nggak? 16 per 12, 4 per 3. Ya, ini kita bagi 4, hasilnya 4. Dibagi 4, hasilnya 3. Nah, terbukti ya, ketika produksinya maksimum, atau ya produktivitas inputnya maksimum, maka dia juga mencapai cost minimizing. Nah, berarti 2304 ini adalah kondisi di mana kuantitas maksimum, cost-nya minimum. Kayak gitu. Seperti itu ya. Itu untuk kasus producer behavior. Nah, bagaimana untuk consumer behavior? Kalau consumer behavior, saya akan mulai dari satu kasus di mana kita fungsi utility-nya seperti ini. Utility-nya X pangkat 0,5, Y 0,5, subject to M PXX plus PYY. Seperti itu. Nah, misalnya utility-nya seperti ini, fungsi kepuasan si konsumen itu seperti ini. Ini namanya, kalau teman-teman yang ilmu ekonomi harus tahu ya, nanti dapat nih di mikro 1. Ini namanya fungsi Cobb Douglas yang CRTS, constant return to scale. Oke. Subject to ini anggaran yang dia punya. Oke. Yaitu PXX plus PYY. Nah, sekarang kita mau cari, nah ini sekedar info juga ya. Kita misalnya disuruh nyari X star dan Y star, atau X dan Y yang memaksimumkan utilitas. Maka kita akan pakai Lagrange dengan utility sebagai objective function dan ini sebagai budget constraint. Nah,
eh ini sekedar info aja ya. Kalau di ekonomi mikro yang namanya jadi ada yang namanya Marshallian demand dan Hicksian demand. Oke. Dua-duanya sama-sama demand function, sama-sama X star dan Y star. Nilainya sama tapi hasilnya berbeda. Sorry, nilainya sama ya secara angka sama, tapi variabel di dalamnya berbeda. Yang membedakan adalah kalau Marshallian demand itu dia memaksimumkan utilitas. Kalau Hicksian demand dia meminimumkan expenditure. Jadi Marshallian demand itu memaksimumkan utilitas dengan budget yang sama. Ya. Sedangkan kalau Hicksian demand dia meminimizing expenditure atau belanja dengan level utility yang sama. Nah, inilah duality dalam consumer behavior, yaitu ketika kuantitas yang optimum itu adalah kuantitas yang memaksimumkan utilitas sekaligus meminimumkan belanja. Kalau tadi di produser kan duality adalah meminimumkan cost dan memaksimumkan produktivitas. Nah, kalau di consumer beda. Utilitasnya maksimum, expenditure-nya minimum. Kayak gitu. Nah, soalnya ada di sini sebenarnya. Asumsikan sebuah rumah tangga memiliki fungsi utilitas Cobb-Douglas CRTS untuk eh, untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dengan fungsi anggaran M yang linear. Adapun harga barang dinyatakan dalam PXPY. Nah, buatlah fungsi utilitas untuk rumah tangga tersebut dengan mengasumsikan budget share untuk barang X dan barang X dinyatakan dalam parameter B. Nah, yang perlu kalian perhatikan dari soal ini adalah Cobb-Douglas itu bentuknya tadi X alpha Y beta. Nah, tapi clue-nya ini adalah CRTS. Yang namanya CRTS berarti alpha plus beta sama dengan satu seperti itu. Oke. Nah, yang dimaksud dengan budget share itu ada yang dipangkatnya, berarti X dipangkat dengan beta. Nah, kalau ini eh, berarti kalau fungsi utilitas seperti ini mau bilang bahwa antara barang X dan barang Y itu budget share-nya sama persis dari anggaran. Jadi sama-sama dianggarkan 50% dari anggaran yang kamu punya untuk beli barang X dan 50% untuk barang Y. Apakah kuantitas barang X dan kuantitas barang Y pasti sama nantinya? Jawabannya belum tentu, tergantung dari harga barang. Ya, yang jelas alokasinya itu 50%. Yang dimaksud alokasi itu seperti ini. Ketika saya punya uang 300, maka kalau saya mengalokasikan X dan Y sama, maka saya akan beli barang X dengan uang 150 dan barangnya 150. Itu yang disebut dengan persentase budget share yang sama untuk barang X dan barang Y. Nah, pertanyaannya apakah saya mendapatkan barang X sama dengan barang Y? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena harga barangnya belum tentu sama. Logikanya kalau uang 150 harganya sama, ya berarti kuantitasnya pasti sama. Nah, tapi kalau uang 150 harga barangnya berbeda, keduanya pasti kuantitasnya berbeda. Yang lebih banyak kuantitas yang dapat dibeli dengan uang segitu adalah ketika harganya yang lebih murah. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba kita mencari Marshallian demand dulu untuk kasus seperti ini, ya. Pakai Lagrange. Jadi Lagrange X 0,5, X pangkat 0,5, Y 0,5 ditambah. Nah, kita bahasnya Marshallian demand dulu ya. Hicksian nanti di soal berikutnya. Yang ini dulu ya. X pangkat 0,5, Y pangkat 0,5 ditambah. Nah, ini budget constraint-nya kita rubah jadi M kurang PXX dikurang PY. Nah, maka FOC-nya adalah turunan Lagrange terhadap X, yaitu, nah ini diturunin jadi 0,5 X pangkat min 0,5 kali Y pangkat 0,5 min PX lambda sama dengan 0. Lagrange terhadap Y berarti 0,5 X pangkat 0,5 kali Y pangkat min 0,5 dikurang PY lambda sama dengan 0. Ya, harus sering-sering latihan supaya ini mengerjakannya lincah. Ya. Terus yang ini berarti Lagrange terhadap lambda M
dikurang PXX dikurang PYY sama dengan 0. Kita coba, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, kita bikin dari persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Berarti 0,5 X min 0,5 kali Y pangkat 0,5 sama dengan PX lambda. Yang bawahnya 0,5 X pangkat 0,5 Y pangkat min 0,5. Oke. Ini lambdanya sama ya, bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Oke. Nah, ini bisa kita pindah ruas ya. Jadi, kan X pangkat min 0,5 pindah ke bawah. Dibagi 0,5 kan berarti jadi X pangkat min 1 ya. Nah, berarti ini pindah ke bawah. Nah, kalau Y-nya ini pindah ke atas. Kan Y pangkat 0,5 dibagi Y pangkat min 0,5. Jadi ini pindah ke sini. Jadi Y. Maka ini jadi seperti ini. Maka hasilnya adalah Y per X sama dengan PX per PY. Misalnya saya mau bikin dalam Y ya. Berarti Y adalah PX PY dikali X. Seperti itu. Nah, ini tinggal saya masukin ke persamaan nomor 3 ini. Ya, berarti M dikurang PXX dikurang PYY. PX per PY dikali X. Nah, kita tinggal masukin ke persamaannya. Ini bisa dicoret. Hasilnya adalah M dikurang PXX dikurang PXX atau M dikurang 2 PXX sama dengan 0. Berarti 2 PXX sama dengan M. Berarti X sama dengan M per 2 PX. Ini adalah X star. Atau kalau kita urai ini jadi, kan ini artinya setengah M per PX. Atau bisa kita bikin jadi X star X star sama dengan, nah setengah itu berarti di atas ya, jadi 0,5 M per PX. Kayak gitu. Nanti kalau kalian coba hal yang sama, nanti dapat Y star sama dengan 0,5 M per PY. Seperti itu. Nah, M kan udah pasti sama ya. Nah, berarti kita dari hasil ini namanya Marshallian demand atau eh, kuantitas permintaan yang memaksimumkan utilitas seperti itu. Oke. Nah, ketika harga barangnya sama ya, ketika PX sama dengan PY gitu ya. Misalnya eh, saya bikin misalnya M-nya 540 gitu. Maka ini bisa kita ganti ya jadi berapa? 270 ya. Ya, ketika jadi 540 berarti yang atas ini jadi 270. Langsung saya ganti aja ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mainin aja nih. Misalnya ini X star sama dengan 270 per PX. Y star adalah 270 per PY. Oke. Saya mau coba mainin aja ya. Kita simulasi nih. Misalnya PX sama dengan 3, PY sama dengan 3. Nah, ini PX sama PY sama-sama 3. Berarti dapat X starnya 90, Y starnya 90. Ya, jadi X dan Y yang dikonsumsi itu sama jumlah kuantitasnya. Karena harganya sama. Seperti itu. Nah, coba saya simulasi PXPY-nya naik, sama-sama naik tapi harganya sama. Apa yang terjadi? X star-nya berkurang dari 90 ke 54, Y star-nya itu juga turun dari 90 ke 54. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan ketika harga barang itu sama, pada fungsi Cobb-Douglas yang budget share-nya sama, itu menyebabkan apa? Menyebabkan kuantitasnya sama persis.
Ya, jadi kalau budget share sama dan harganya sama, kuantitasnya sama. Nah, tapi ketika ada kenaikan harga, maka kedua kuantitasnya akan berkurang secara bersamaan dalam jumlah yang sama. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan, oke? Nah, gimana kalau seandainya harga tidak sama? Udah pasti ya secara logika kuantitasnya nggak sama, tapi kita coba aja nih, biar kalian ada intuisinya nih. Misalnya saya bikin PX-nya 9, terus PX-nya 9, terus P-nya berapa ya? P-nya 3 lah ya. Oke. Hasil yang terjadi apa nih? PX-nya 9, P-nya 3. Berarti X star-nya 30, Y star-nya sama dengan 90. Nah, berarti ini, ketika harga barangnya naik, kuantitasnya nggak sama lagi nih. Ya, jadi meskipun Cobb Douglas-nya sama-sama budget share-nya sama gitu di fungsi utility, kuantitasnya bisa lebih dikit karena adanya kenaikan harga. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kuantitas permintaan yang memaksimumkan utilitas itu dipengaruhi oleh harga barang dan budget constraint. Ya, makanya X star itu tadi kalau kita lihat ini adalah fungsi dari M dan PX. Ini fungsi dari M dan PY. Nah, ini untuk kasus Cobb Douglas. Nah, nanti kalau di Micro 1 kalian bakal belajar fungsi Chess. Nah, kalau kalau Cobb Douglas memang karakteristiknya dia variabel endogennya ini itu hanya income dan harga barang itu sendiri. Tapi pada fungsi utilitas lainnya, ya pokoknya fungsi Cobb Douglas sama perfect substitute seperti ini. Tapi nanti kalau kalian belajar jenis fungsi utilitas lainnya gitu di Micro 1, yang namanya Marshallian demand itu nggak X star sama dengan M per PX, tapi M PX PY. Atau dengan kata lain, kuantitas permintaan itu dipengaruhi oleh income, harga barang itu dan harga barang lain. Baik itu harga barang substitusi ataupun harga barang komplementer. Nah, jadi teman-teman ada bayangan ya. Ini juga teman-teman udah dapat belajar di PM Micro ya, soal materi household behavior di mana ketika terjadi perubahan income atau perubahan harga barang, itu dia bisa bergeser atau berotasi. Nah, ini kasusnya kita masih perubahan harga ya. Nanti kalau perubahan income berarti dari sininya yang berubah ya. Oke, teman-teman bisa coba-coba. Sekarang saya akan coba contoh soal yang lain. Oke, soal yang ini sama persis. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat fungsi utilitas untuk Cobb Douglas. Ya, berarti U X Y sama dengan, nah, tapi dibilang bahwa budget share barang X itu theta parameternya. Berarti X theta, X pangkat theta dikali Y pangkat 1 min theta. Ini adalah fungsi utility-nya. Oke, nah sekarang yang B. Buatlah fungsi persamaan anggaran. Ya, buatlah fungsi anggaran yang dihadapi konsumen. Nah, tapi kita lihat keterangannya. Di sini harga barang dinyatakan dalam PX dan PY. Oke. Sedangkan dibilang fungsi anggarannya linear. Berarti M sama dengan PXX ditambah PYY. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini itu konstan. Oke, harga itu konstan. Kalau harga konstan, maka persamaan anggarannya menjadi suatu fungsi linear. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang C. Dengan metode Lagrange, lakukan maksimisasi utilitas dengan menjadikan fungsi utilitas sebagai objective function dan fungsi anggaran sebagai constraint. Untuk mendapatkan Marshallian demand, nah tadi Marshallian demand itu X star dan Y star, dan indirect utility function. Nah, indirect utility function itu adalah, ini teman-teman belum tahu ya, ini intinya adalah utility yang maksimum. Jadi, suatu fungsi, kan utility itu adalah fungsi dari X dan Y. Nah, kalau indirect itu adalah X star dan Y star. Nah, karena X star dan Y star itu adalah MPX dan MPY, maka nanti fungsi indirect itu dinyatakan adalah seperti ini.
Ini yang disebut mengapa indirect utility function, karena dia itu fungsinya dinyatakan dalam harga barang dan income. Kalau fungsi utility direct secara langsung itu berarti dia menyatakan utility dalam kuantitas yang dikonsumsi, yaitu kuantitas barang X dan kuantitas barang Y. Nah, sekarang kita coba Lagrange ya. Berarti Lagrange adalah objective functionnya ini, X theta dikali Y1 min theta ditambah lambda dikali M min PXX min PYY. Nah, kita lakukan FOC ya, first order condition. Turunan Lagrange terhadap X berarti, nah, diingat-ingat lagi ya aturan-aturannya ya. Berarti ingat kan, kalau kita nurunin terhadap X berarti U kali V. Nah, V aksen udah pasti 0, berarti UV aksen itu 0. Tinggal U aksen V. U aksen V-nya ini. Lambda X, theta kali X pangkat theta min 1 dikali Y1 min theta min PX lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama. Lalu turunan Lagrange terhadap Y, 1 min theta X theta Y, 1 min theta dikurang 1 berarti jadi min theta dikurang PY lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Lalu turunan Lagrange terhadap lambda. Berarti ini nih, ini diturunin terhadap lambda. Hasilnya adalah M min PXX min PYY sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, tadi langkahnya adalah persamaan 1 dan persamaan 2-nya ya. Kita iniin ya. Berarti theta X pangkat theta min 1 dikali Y1 min theta sama dengan PX lambda. Oke. Lalu yang bawahnya itu adalah 1 min theta kali X theta dikali Y min theta. Ini adalah PY lambda. Oke. Ini kita coret. Nah, ini bisa kita pindahin ya. Eh, X theta min 1 kurang theta. Oh, jadi X pangkat min 1, maka X-nya ke bawah. Ini Y pangkat 1 min theta dibagi Y min theta. Berarti min theta pindah ke atas jadi plus. Jadi begini. Berarti dapat theta Y dibagi 1 min theta X sama dengan PX per PY. Berarti, nah teman-teman mau dapat, misalnya mau dapat Y-nya, berarti Y adalah PX per PY dikali X dikali, nah ini kan mau dihabisin. Berarti kalau ini mau dihabisin, ini di inverse dikali di inverse di sini. Berarti logikanya gini, misalnya kita punya bilangan 3 per 5 di sini. Kalau kita mau bikin 1, berarti di sisi kanan dikali 5 per 3. Berarti 1 min theta bagi theta. Ini adalah Y-nya. Nah, ini dimasukin ke persamaan yang ini. Berarti M min PXX min PY Y. PX per PY kali X kali 1 min theta per theta. Oke. PY. Ini tuh harusnya kan PXX 1. Nah, kan minus nih. Minus. Nah, minus sama minus maka plus. Berarti harus seperti ini. Oke. Maka ini jadi theta per theta. Gitu. Theta kurang theta habis. Tinggal 1. Maka ini jadi kan sama dengan 0. Berarti M dikurang PXX kali 1 per theta sama dengan 0. Berarti PXX dibagi theta sama dengan M. Nah, kita mau cari X star, berarti X star sama dengan M dikali theta per PX. Atau kita rapin jadi theta kali M per PX. Ini adalah X star. Seperti itu. Nah, nanti kalau kalian melakukan hal yang sama untuk Y, nanti kalian bakal dapat Y star sama dengan 1 min theta dikali M per P Y. Seperti itu. Oke.
Itu adalah dengan Lagrange. Nah, sekarang kalau disuruh mencari indirect utility function, berarti kalau mencari indirect utility function berarti kita tinggal ganti utility-nya ini jadi X star dan Y star. Oke, kan begini nih. Utility adalah X star dan Y star ya. Oke, saya ganti warna biru deh. Nah, tadi X pangkat theta berarti kan X star pangkat theta dikali Y star pangkat 1 min theta gitu kan. Berarti tinggal kita masukin yang di sini, yaitu theta M per Px pangkat theta dikali 1 min theta dikali M per Py pangkat 1 min theta, seperti itu. Ini kalau kita pisah, kan jadi M theta sama M1 min theta, berarti M-nya bisa keluar nih, M theta per Px pangkat theta 1 min theta per Py pangkat 1 min theta. Nah, ini kan fungsinya ada M, Px, Px, berarti ini adalah indirect utility function. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah indirect utility function, seperti itu. Ya, cuma memasukkan aja. Berarti kita udah A, B, dan C. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau, oke, kita butuh lembar belanja. Nah, yang D ini sorry bukan maksimisasi utilitas ya, ini harusnya minimisasi belanja. Jadi ceritanya sekarang kita mau jadiin fungsi anggaran sebagai objective function, utility sebagai constraint. Tujuannya apa? Kita mau meminimumkan expenditure. Kita mau meminimumkan belanja. Ya, jadi kita sekarang mau meminimumkan. Oh, saya ganti warna deh. Saya ingin meminimumkan expenditure. Berarti expenditure itu subject to kendalanya utility karena utility-nya harus sama. Kayak gitu. Nah nanti solusinya X star dan Y star-nya itu adalah ini kan solusinya kita sebut Marshallian demand ya. Nanti kita sebut Higgsian demand. Bedanya cuma ini subject to ini dibalik gitu. Berarti kita nyebutnya EE sama dengan PXX plus PYY subject to utility. Utility-nya ini X pangkat theta dikali Y pangkat 1 min theta. Berarti Lagrange adalah PXX tambah PYY ditambah lambda dikali U dikurang X pangkat theta kali Y pangkat 1 min theta. Oke. Nah, sekarang kita bikin first order condition-nya. Ini kita ngerjain poin D ya. FOC-nya berarti turunan Lagrange terhadap X, yaitu PX min lambda theta X pangkat theta min 1 kali Y pangkat 1 min theta sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Lalu persamaan kedua, PY min lambda 1 min theta kali X theta kali Y pangkat 1 min theta kurang 1, berarti min theta. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Lalu turunan Lagrange terhadap lambda. Berarti yang ini nih. Ini diturunin terhadap lambda. Ya hasilnya ya U dikurang X theta Y 1 min theta sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, sekarang kita bikin persamaan 1 sama dengan persamaan kedua. Nah, berarti ini sama dengan ini gitu kan. Berarti PX sama dengan lambda dikali theta kali X pangkat theta min 1 dikali Y pangkat 1 min theta.
Yang bawahnya adalah ini, lambda kali 1 min theta dikali X pangkat theta kali Y min theta. Oke. Ini bisa kita coret nih. Oke. Ini kita coret jadi X yang ke bawah. Kalau ini dicoret Y-nya ke atas, kan 1 min theta kurang theta. 1 min theta tambah theta ya. Kan seper Y pangkat min theta berarti pindah ke atas. Oke, maka dapat nih Px per Py sama dengan theta per 1 min theta dikali Y per X. Oke. Terus ini kita ini ya, misalnya kita mau cari nilai Y. Berarti Y sama dengan Px per Py kali 1 min theta per theta. Coba ya, masuk. Kalau kalian bingung, gini, saya mau cari Y, berarti kan sisi kanan saya harus habiskan di luar Y kan. Berarti caranya adalah ini, ya berarti kan sisi kiri itu harus sama dengan Y. Berarti sisi kiri saya intervensi sampai ini tuh habis. Nah, caranya adalah gimana? Nah, kalau di sini 3/5 supaya jadi 1, maka saya harus kaliin 5/3 di sampingnya. Maka saya kali 1 min theta per theta, seperti itu. Nah, kalau mau ngabisin X seper X, berarti saya harus kalikan dengan X. Seperti itu. Itu adalah Y-nya. Nah, hasil ini masukin ke sini. Kendalanya. Berarti U sama dengan X pangkat theta. Nah, yang saya mau ganti Y-nya ya, dikali Y 1 min theta. Nah, Y-nya ini kita masukin nih. Px, Py, 1 min theta per theta dikali X 1 min theta. Maka ini utility XY. Maka utility sama dengan X theta. Nah, X 1 min theta-nya bisa keluar. X 1 min theta dikali ini. Px per Py kali 1 min theta per theta pangkat 1 min theta. Ini sama aja seperti X ya. Berarti U sama dengan X dikali bentar ya. X theta dikali ya satu. Oh ya udah bener ya. Oke. Ini kan sama aja kayak X, berarti utility udah X dikali Px per Py kali 1 min theta per theta pangkat 1 min theta. Nah, berarti kita bisa dapat X star sekarang. X star adalah U dibagi ini. Px per Py kali 1 min theta per theta pangkat 1 min theta. Seperti itu. Oke. Kalau tadi kita Cobb-Douglas ini ya. Ya, Cobb-Douglasnya yang ini. Nah, ini adalah yang Higgs-ian demand ya, seperti itu. Oke. Coba perhatiin ya, Px per Py, theta per 1 min theta kali Y per X. Lalu Y sama dengan Px, nah ya kan Px per Py kali 1 min theta per theta dikali X. Berarti utility adalah X theta kali Y 1 min theta. Berarti dikali ya benar. Oke. Nah, ini adalah X star-nya. Sedangkan kalau Y star, nanti kalau teman-teman coba ya tinggal dibalik aja. U dibagi Py per Px kali theta per 1 min theta pangkat theta. Oke, jadi ini adalah Marshallian dan Higgs-ian demand
Yang ini Xian demand ya. Oke. Nah, terus ini ya langkah ini jadi dia udah dapat. Nah, sekarang kita ngasumsiin budget share untuk kebutuhan pokok adalah 40%. Nah, kebutuhan pokok itu adalah X. Berarti kita bikin tadi kan X budget share-nya theta. Berarti sekarang kita bikin if theta adalah 40% atau 0,4, berarti 1 min theta adalah 0,6. Terus apa lagi? Harga bahan pokok 5 dan kebutuhan sekunder 10. Nah, berarti harga bahan pokok tuh PX 5, PY 10. Hitunglah Marshallian demand, indirect utility, Hicksian demand, expenditure. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan konsep duality. Jadi, konsep duality yang saya tunjukkan adalah saya ingin memperlihatkan bahwa Marshallian demand dan Hicksian demand itu nilainya akan sama kuantitasnya. Oke, dengan memasukkan ini. Nah, berarti caranya adalah kita cari dulu utility maksimum sama ini utility maksimum sama expenditure minimumnya. Kita masukin dulu Marshallian demand-nya. Kan tadi Marshallian demand-nya ini yang paling bawah ya. Nah, ini Marshallian demand nih. Nih, Y star sama X star. Nah, sekarang kita tinggal masukin nih. X star adalah theta kali M per PX. Nah, theta-nya 0,4. M-nya berapa dikasih taunya? Wait. Oh, M-nya nggak dikasih tahu ya. Asumsikan budget share. Oh ya, di sini nggak dikasih tahu M, jadi tetap dalam M ya. 0,4. Wait. Harusnya dikasih tahu M-nya ya, biar ketahuan angkanya. Saya bikin aja langsung M-nya berapa ya. Ntar ya. Ini kalau kalau kita masih pakai M, berarti kan tadi solusinya ini theta dikali M per PX. Berarti theta dikali M dibagi 5. Nah, Y starnya adalah 1 min theta dikali M per PY. Bentar, saya bikin aja M-nya 100 lah ya, biar gampang ya. Bikin M-nya 100. Berarti 0,4 dikali 100. Yang ini 0,6 kali 100. 0,4 kali 100, 40. 40 bagi 5, 8. 0,6 kali 100, 60. 60 bagi 10, 6. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa utilitas yang maksimum tercapai ketika ketika ini apa X starnya sebesar 8, Y starnya sebesar 6. Nah, berapa utility-nya? Nah, utility-nya tinggal masukin aja. Utility-nya X pangkat berapa? 0,4, Y pangkat 0,6. Tuh, coba dicari hasilnya. Bentar. 8 pangkat 0,4 ya. Bentar ya. Teman-teman bisa sambil hitung ya. 8 pangkat 0,4 dikali 6 pangkat 0,6. 6. Oke, saya kalikan. Oke, dapat utility-nya 6,7311731 kurang. 731 731. Oke. Nah, ini juga adalah indirect utility function. Ya, utilitas maksimumnya segini. Oke, langkah selanjutnya adalah mencari ininya. Mencari Hicksian demand. Nah, berarti Hicksian demand tinggal masukin aja nih. X star sama dengan U. U-nya ini 6,731731 dibagi PX per PY. PX-nya 5, PY-nya 10, berarti setengah. Dikali 1 min theta per theta. 1 min tetanya 0,4, tetanya adalah 0,6.
dipangkat 1 min theta 0,6. Sorry, ini 1 min theta per theta ya. Berarti ini harusnya yang ini yang di berarti bukan 0,4 per 0,6, sorry. Berarti 0,6 per 0,4. Oke, berarti jadi 0,3 per 0,4 ya. Pangkat 0,6. Nah, ini nanti kalau teman-teman cari hasilnya adalah 8. Seperti itu. Lalu Y star-nya juga sama. Teman-teman masukin 6,7 sekiannya ini, 6,731 ini. 731 dibagi dengan ini. Sekarang bukan PX per PY tapi PY per PX ya. PY per PX berarti 10 per 5 itu 2 dikali theta per 1 min theta berarti 0,4 per 0,6 pangkat 0,4 berarti ini ke sini 0,3. Nah, berarti 4 per 3 dipangkat 0,4. Nah, nanti kalau teman-teman cari ini hasilnya sama dengan 6. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah antara Marshallian dengan Higksian itu nilainya sama persis. Ya. Tapi yang membedakan adalah kalau kita lihat dari general formnya. Di general form, Higksian demand itu adalah fungsi dari U, PX, dan PY. Sedangkan Marshallian itu terdiri dari M, PX, PY. Seharusnya ada harga barang lain, tapi karena Cobb-Douglas harga barang lainnya tidak ada. Jadi yang mau saya sampaikan adalah secara general form mereka berbeda. Kenapa berbeda? Karena tujuannya berbeda. Kalau Marshallian demand ingin memaksimumkan utilitas dengan kendala anggaran yang ada, kalau Higksian demand dia ingin meminimumkan biaya dengan level utilitas yang sama. Tetapi keduanya itu memiliki hasil kuantitas yang sama. Nah, inilah yang kita sebut dengan duality optimum. Jadi konsumen mencapai kondisi optimum yaitu ketika dia memaksimumkan utilitasnya sekaligus meminimumkan pengeluarannya. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan kalau kita mau cari, kita mau buktikan ya, tadi kan anggaran yang dipakai 100. Nah, kita masukin aja ke fungsi expenditure-nya. Kayak gitu. Nanti kalau teman-teman masukin ke expenditure, jawabannya itu sama dengan 100. Kayak gitu. Ya. Jadi yang saya bisa simpulkan adalah dia pada kasus ini ya, budgetnya dipakai sebanyak 100 untuk menghasilkan kepuasan maksimum sebesar 6,73. Nah, di sisi lain dia mempertahankan utility sebesar 6,73 dengan expenditure minimum sebesar 100. Ya, jadi kalau saya tulis nih ya, ketika constraint-nya hanya 100, dia memaksimumkan utility sehingga mencapai 6,73. Nah, ketika utility dipertahankan di 6,73, expenditure diminimumkan di level 100. Nah, ini kesimpulan untuk kasus yang saat ini. Nah, jadi itu adalah kegunaan Lagrange dan pada kali ini saya baru aja menjelaskan konsep duality optimum. Nah, konsep duality ini sangat penting teman-teman pahami supaya teman-teman tahu bahwa konsumer itu ketika optimum mencapai maksimum utility dan minimum expenditure, sedangkan produsen mencapai maksimum productivity dan minimizing cost. Untuk level matematik ekonomi, teman-teman mungkin nggak akan belajar serumit ini, tapi yang jelas, yang penting adalah teman-teman mengerti penggunaan Lagrange dalam penerapan ekonomi seperti itu. Oke, sekian dari pertemuan pada kali ini. Terima kasih.